Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para dewan direksi PT Nurima Al-Wali NRA Group, wabil khusus pimpinan beliau atau pemilik daripada NRA sendiri, Ibu Hajjah Irmawati Mukhtar. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupannya. Dan juga dewan direksi yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus Akhinal Kiram Ustadz Haji Maulana Hasanuddin. Beliau juga insya Allah panjang umurnya, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh, yang solehah. Dan insya Allah seluruhnya juga yang lainnya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum saya menyampaikan kajian yang insya Allah saya sampaikan pada pagi hari ini, tak kenal maka tak sayang. Saya termasuk orang yang baru saat ini Ustadz di NRA. Bergabung Februari 2023, yang alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak aktivitas yang saya dapat di sini. Dan sebelumnya saya juga termasuk orang yang bekerja di travel, beberapa travel, untuk sebagai mutawif dan juga pembimbing. Dan juga sebelumnya saya juga bekerja dengan rekan-rekan call center MKU yang di MKU atau di NRA, Nurul, Kakai, Sari dan sebagainya. Itu mereka adalah rekan-rekan saya di Garuda Indonesia sebelumnya. Alhamdulillah wa syukurillah, insya Allah ini akan memberikan kita lebih hangat lagi, lebih dekat satu dengan yang lainnya. Dan apabila kita ketemu, ada kata sapa yang baik dan juga salam, tidak acuh tak acuh, itu tidak saling menegur, na'udzubillah min dzalik. Kan dengan kalau kita kenal, dan juga mungkin saya nggak bisa kenal satu persatu, namun insya Allah dengan mengingatkan, insya Allah saya pun akan menyapa kembali. Karena itulah seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling sapa satu dengan lainnya, atau saling salam. Akhirus salam taslam, saling mencuri salam, insya Allah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Demikian sedikit ulasan tentang diri saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersyukur kepada Allah, jadi kewajiban kita sebagai orang Islam, umatnya Nabi Muhammad yang sudah dicontohkan oleh beliau, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah sempurna. Yang diciptakan oleh Allah sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah ciptakan kita dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita
sebagai makhluknya yang telah diciptakan oleh beliau dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 91. Allah menggambarkannya, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mohon maaf sebelum kita bahas mengenai ayat ini berkaitan dengan syukur, kita berdoa buat kita semuanya dahulu. Mudah-mudahan di majlis ini kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani, Ummul Kitab, Ummul Quran. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih apa yang kita maksud dalam kehidupan kita. Punya masalahnya diselesaikan. Dan juga kita yang bekerja insyaallah menjadi pekerjaan tempat kerja yang berkah, yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam wilayah kerja kita. Namanya dunia kerja pasti ada hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah dengan Fatihah ini akan memberikan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian maksud dan tujuan dari Al-Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya pastinya, waqtilafil laili wan nahar, perbedaan malam dan siang adalah satu anugerah yang baik buat kita. Malam kita istirahat, siang kita untuk bekerja. La ayatil li ulil albab, adalah bentuk kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan sama kita, buat mereka, buat hamba Allah, buat kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. La ayatin li ulil albab. Ulil albab adalah orang yang berpikir, orang yang mempunyai akal. Seperti apa sih ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha, mereka selalu ingat kepada Allah dalam semua kondisi. Qiyamau wa qu'udan wa 'ala dhunubihim, berdiri, duduk, tiduran, ingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyampaikan kepada kita yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Berdiri, kita ingat Allah. Duduk, kita ingat Allah. Tiduran, kita ingat Allah. Bangun tidur sampai kita tidur lagi harus ingat Allah. Dengan apa? Doa, dengan zikir. Itulah mereka, orang-orang yang Allah berikan akal. Kita semuanya yang bisa melakukan aktivitas keseharian kita di kantor dan urusan dunia kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka urusan akhirat juga harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya, ingat kepada Allah. Selanjutnya, selain ingat kepada Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim, dalam semua kondisi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mungkin kita semua paham ketika kita melihat keindahan bumi yang kita pijak. Orang-orang yang suka hiking, naik ke atas gunung melihat keindahan alam atau dengan tafakur alam. Bahkan kita kadang-kadang kalau lagi healing, alasannya untuk mendapatkan ibadah nilainya, kita ke puncak, jalan-jalan terus melihat keindahan alam. Masya Allah. Yang dengan niat kita ibadah, dengan niat kita untuk tafakur alam, insya Allah mendapatkan keberkahan dan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi tafakur apa yang telah diciptakan oleh Allah, yang diantaranya dua makhluk Allah ciptaannya, langit dan bumi beserta isinya, yang sangat luar biasa, yang sangat kita harapkan, yang sangat kita butuhkan.
Bumi tempat kita berpijak, tempat kita melaksanakan aktivitas, tempat kita istirahat. Langit adalah merupakan tambahan buat kehidupan kita yang sangat penting. Matahari, bulan, bintang, semuanya, galaksi yang ada di langit adalah merupakan harapan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, ya kan? Pastinya itu. Kita berpikir atas kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian selain ingat kepada Allah kapan saja dan tafakur kepada apa yang telah Allah ciptakan, ulil albab itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan semua ini gak sia-sia, berguna, bermanfaat buat kita. Iya gak? Gak ada yang sia-sia di muka bumi. Pohon dengan tumbuhan dan hasil dari pohon tersebut, buah-buahnya bermanfaat buat kita. Bahkan makanan yang kita makan, beras, adalah merupakan hasil bumi yang Allah berikan buat kita. Terus kemudian juga hal-hal yang lain yang keluar dari bumi, sebabkan oleh air, kemudian keluarlah tumbuhan-tumbuhan yang kita bisa memanfaatkannya sehingga badan kita jadi sehat, baik, mampu beraktivitas dari semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Gak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Insya Allah kita terhindar dari api neraka. Dan itu adalah bagian dari ciri orang yang berakal, memohon kepada Allah, dihindarkan dari api neraka. Dan dia tidak mau melupakan Allah, tidak mau tidak memikirkan apa yang Allah ciptakan, dan selalu merenung, terus kemudian mencari tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaannya. Ulil albab. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dan Rasulullah SAW dalam ayat ini menangis terseduh. Kenapa? Memikirkan dari makna daripada ayat tersebut. Ketika beliau tidur dengan Aisyah radhiyallahu anha dan mohon izin. Biasa kalau suami istri kan kalau tidur saling curhat, tukar pikiran. Aisyah merasa nyaman dengan adanya Rasul di samping. Kemudian Rasulullah ingin beribadah dan izin kepada Aisyah, ya Aisyah, saya ingin beribadah, silakan. Walaupun dalam hati beliau ingin berlama-lama bercerita, bertukar pikiran, namun keinginan beliau pun insya Allah menyenangkan Siti Aisyah. Dan dia keluar berwudu, sholat. Ketika sholat turunlah ayat tersebut dan dia menangis terseduh-seduh, mengerti dan memahami dari ayat yang telah diterimanya. Dan beliau berharap semoga umatnya, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalaikan dari makna ayat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW berdoa dalam sholatnya, kemudian dia membaca ayatnya, terus menangis, kemudian dia berdoa sambil duduk, meneteskan air mata sampai membasahi tanah. Ketika datang akan masuknya waktu azan subuh, Bilal bin Rabah akan melaksanakan muazzin atau azan, menjadi muazzin. Kemudian beliau melihat Rasulullah SAW dalam kondisi seperti yang tadi saya sampaikan, menangis, berdoa. Kemudian ditanyalah oleh Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan seperti ini, sedangkan engkau adalah hamba Allah, Rasulullah, utusan Allah yang luar biasa, yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menjawab, apa tuhibbu an akuna abdan syakur. Tidaklah suka, tidaklah senang kita disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Maka dari itu, itulah Rasulullah SAW yang luar biasa, masih mau bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena dulu kita tempatkan kita sebagai hambanya pun harus melakukan hal yang sama. Salawat pada beliau kita sampaikan, semoga kita selalu menjadi pecintanya yang sejati, sebagaimana Rasulullah SAW yang mencintai kita dengan sebaik-baiknya. Ingat oleh kita, Bu, Pak,
laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak bakalan diciptain malam galaksi beserta isinya, bumi, langit, matahari, bulan, semuanya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya Rasulullah adalah meja, kita adalah kolom. Kalau meja nggak diciptakan, maka nggak ada kolom. Ada kolom nggak kalau seandainya ada meja? Nggak ada. Rasulullah diciptakan oleh Allah, kemudian kita diciptakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya peran Rasulullah sangat berharga buat kehidupan kita, buat keberadaan kita. Dan ingat juga, dalam sejarah pun kita mengetahuinya dalam pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari guru-guru kita di sekolah, di madrasah, bahkan mau Izatul Hasanah, bahkan kadang-kadang kita mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan para asatid mengenai Rasulullah SAW yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi periode Mekah, periode Madinah. Bahkan alhamdulillah saya yakin, seyakin-yakinnya semuanya sudah sampai ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah semuanya, dan mengetahui kondisi medan bagaimana Mekah, bagaimana Madinah. Yang tercipta di saya pribadi, ini mungkin tafakur tahadus bin nikmah, yang saya alami ketika melihat Makkah dan Madinah dengan semua kondisinya, gersang, padang pasir, gunung-gunung, menetes air mata, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW sungguh sangat luar biasa. Kita hijrah, dia menanjak ke atas gunung Tur, terjal, tinggi. Bahkan saat ini kalau kita naik kurang lebih 1,5 jam. Dan kemudian ke Madinah, berjalan dengan ontak padang pasir panas. Kemarin kita lihat ada badai pasir aja, ya Allah, luar biasa. Kita merasa takut bagaimana apa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Tidak hanya medannya yang tidak nyaman, tidak seperti di Indonesia kita ini, yang dihadapi orang Quraisy yang bengis, yang sadis, bahkan sampai dia akan dibunuh dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit Yasir dibunuh, ibunya, orang tuanya ditusuk kemaluannya oleh orang kafir Quraisy. Apa enggak bengis itu orang kafir? Sampai seperti itu perjalanan Rasulullah SAW selalu dihadang oleh mereka, orang kafir Quraisy. Tapi keyakinan Rasulullah SAW dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau, yakin bahwasanya Allah tidak akan mencelakakannya dan akan melindungi Rasulullah SAW. Bahkan ketika di Ghazwah yang akan dibunuh, Rasulullah berucap kepada Abu Bakar, yang mereka akan kafir Quraisy sudah dekat dengan mereka, Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Gemetar Abu Bakar, kemudian Rasulullah menguatkan kepada Abu Bakar supaya tetap istiqomah, terus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menemani Rasulullah SAW. Berucap Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gusar, Allah bersama kita. Subhanallah. Rasulullah terus berjuang sampai kita merasakan saat ini rahmatan lil alamin atas perjuangan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang saya akan sampaikan di sini adalah sesuatu yang baik untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk memotivasi diri kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, kita tahu akan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di samping tadi telah saya sampaikan sebagai ulil albab, orang yang diberi akal. Selanjutnya amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memberikan amanah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Benar-benar telah aku ciptakan anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, telah kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, telah kami berikan kepada mereka rizki-rizki yang banyak. Ya kan?
Bumi beserta isinya adalah rizki buat kita. Air yang turun dari langit adalah rizki buat kita. Kemudian laut beserta isinya adalah rizki buat kita. Zaknahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh-sungguh aku telah memuliakan manusia. Itu beda dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan binatang hanya diberikan nafsu tanpa akal. Kita beda, lebih baik, lebih sempurna. Alhamdulillah wa syukur. Ini adalah amanat yang harus kita jaga. Maka dari itu, dengan mengingat bahwasanya ini adalah amanah yang Allah berikan untuk kita jaga, kita harus berusaha konsisten melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengkhianati amanat yang telah Allah berikan, maka khana kita adalah pengkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana. Bicara bohong, berjanji ingkar, dan apabila diamanati berkhianat, tidak melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ingat ke diri kita, ini amanat yang sangat baik buat kita semuanya. Jangan sampai kita mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang dilarang, bahkan merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan apa yang telah disampaikan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita untuk kita kerjakan. Dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemutlakan itu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti akan memberikan atau menjawab dari apa yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya. Lain halnya dengan manusia, sering janji tapi sering mengingkari, sering berkata, bahkan menggunakan kata-kata insya Allah. Insya Allahnya bukan pasti. Insya Allahnya pasti enggak banyaknya, tapi bukan orang yang di sini ya Bu Pak, yang di sana. Dan insya Allah kita ini harus hindari hal yang tidak baik, menggunakan nama Allah, berjanji tapi kita untuk mengkhianati, ya, untuk tidak menempati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji kita kepada rekan-rekan kita, ya, harus kita tepati dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahu haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah pasti. Fala tagurannakumul hayatad dunya wala yagurannakum billahil ghurur. Jangan engkau terpedaya dengan kehidupan dunia, dan juga jangan terpedaya dengan godaan setan. Karena setan selalu menggoda kita dan musuh bebuyutan kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bahwasanya wahai anak cucu Adam, setan itu musuh bebuyutan. Tahu nggak musuh bebuyutan? Musuh sejati, nggak pernah jadi teman. Ya, selalu menggoda kita, menjerumuskan kita kepada jurang kenistaan, ya, kepada jalan yang menjerumuskan kita, menghinakan kita. Tapi kita harus ikut apa yang Allah perintahkan. Wa'ani buduni, tapi sembahlah aku, ikutilah aku. Ada siratum mustaqim. Inilah jalan yang baik dan benar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi saya ingin menyampaikan juga ayat Al-Quran yang berkaitan Allah tidak akan mengingkari janji. Salah satu akhlak buat kita, jangan sampai kita selalu menjadi orang yang hina karena mengingkari janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya Allah berikanlah apa yang telah kami minta, ala rusulika, yang telah Engkau janjikan kepada kami, kepada Rasulullah SAW, kepada Rasul-Rasulmu yang mungkin sebelumnya. Wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, dan jangan kau hinakan kami nanti di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji. Pasti Allah akan memberikan janjinya untuk kita. Ustaz, gambarannya seperti apa sih janji Allah pasti akan diberikan kepada kita? Ayat Al-Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayatnya sederhana, kita udah pada paham. Ayat syukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, apabila kau bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmat yang ada. Itu kita harus yakini, harus dikuatkan di diri kita. Pasti. Apakah kalau seandainya pasti yang Allah ciptakan akan meleset? Tidak. Yang kitalah yang kadang-kadang sering meleset walaupun dengan kalimat insya Allah. Tapi Allah tidak. La azidannakum, itu pakai kata la itu ditakkid, memastikan. La azid, pasti aku akan tambahkan. Bahkan untuk hal yang berkaitan dengan hukuman, wala in kafartum, tapi kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma dikasih kabar, diberitahu, inna azabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Kita nggak sanggup nih ngadepinnya, hati-hati. Bahasa kita gitu kan, hati-hati sama azab, ngeri, jangan sampai kena nih. Gimana caranya? Tapi yang Allah pasti akan berikan adalah kebaikan. Langsung dijawab, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat yang ada padamu. Jangan sampai kita ingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah, yang telah saya sampaikan tadi, hatta tatafattor qadamah, beliau sujud lama sampai Aisyah bertanya-tanya apakah dia masih hidup, apa sudah tidak bergerak dalam sujudnya sambil berdoa dan beribadah, sampai dipegang masih tetap ada gerakan. Terus selesai itu langsung ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, sampai sebegitunya kamu ibadah? Ya kan, sampai hebatnya, padahal Allah sudah mengampuni dosamu, telah menjamin surga bagi, tapi ibadah sampai seperti ini, sampai bengkak kaki. Itu syukur Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita juga sering bengkak kaki kita, tapi bukan ibadah dari Allah. As-sabura. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah kita terus mengikuti apa yang diperintahkan Allah untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian janji Allah pasti akan diberikan kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ya kan? Washkuruli wala takfur. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepada. Aku dekat, kita dekat, aku dekat, pasti kita akan dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti akan mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dekatnya kita. Maka dari itu ibadah itu untuk mengingat kita pada Allah dengan sujud kita, dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita, dengan tadabbur, mengetahui makna tentang Al-Quran seperti pengajian ini adalah merupakan satu nilai dalam satu perusahaan, apalagi perusahaan umroh, haji. Haruslah ada nilai-nilai tambah tentang keimanan. Di samping SOP pekerjaan umum, melayani, apakah dia customer service, apakah dia marketing, apakah dia tim visa, tim perlengkapan dan sebagainya, tetap harus mempunyai tambahan-tambahan. Soft skill, hard skill kita sudah punya. Cara bagaimana untuk menyelesaikan tugas kita sebagai pegawai, ya, dengan sebaik-baiknya, mencatat, terus mengambil pembayaran, terus membuat name tag, membuat itinerary, membuat semuanya bisa menyelesaikannya dengan
mengirim data dan sebagainya, itu kita kerjakan, ya paham. Tapi harus juga untuk kita tanamkan tentang kejujuran, keimanan, ketakwaan yang kita dapat dari soft skill kita ini. Pengajian-pengajian sangat bagus. Bahkan di satu daerah rumah sakit di ASI kalau nggak sakit sedih, itu pagi sebelum masuk ada pengajian, siang ada pengajian, setelah wajib ikut. Dan ketika sudah pada ikut semua, itu akan mendapatkan penilaian tambahan nilai buat seluruh pegawai yang ikut dalam pengajian tersebut. Ini hal yang sangat positif, yang baik untuk kita tiru, karena ini akan meningkatkan kejujuran, soft skill kita. Karena setiap perusahaan selalu mengadakan hal yang seperti ini, SDP, istilahnya SDP, Spiritual Development Program, mengangkat keimanan dan ketakwaan. Dan dengan banyaknya orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih baik lagi, akan lebih tanggung jawab lagi kerjanya. Bukan ngegosip aja di kantor, tapi kerja, menyelesaikan masalah, tidak menunda-nunda pekerjaan. La tu'akhir amalaka ila ghad. Tidak menunda-nunda pekerjaan kita, selalu istiqomah mengetahui hak dan kewajiban kita. Hak kita sudah kita terima, kewajiban kita harus kerjakan. Itu yang akan kita dapat dari soft skill ini, yang insya Allah pastinya yang kita dapat saat ini insya Allah akan menambah kekuatan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Ya, banyak kalau namanya kantor pasti ada omongan-omongan yang tidak bagus. Bahkan sikut menyikut itu adalah hal mungkin yang biasa. Naudzubillah, jangan sampai ini kita kerjain. Mengundang kemurkaan Allah, menjadikan harta kita tidak berkah. Naudzubillah min dzalik. Saya yakin dan percaya insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Berkah semuanya. Amin. Kemudian yang selanjutnya, janji Allah pasti akan Allah berikan. Di antaranya ud'uni astajibu lakum. Singkat, padat, berisi. Bahkan kalau orang-orang sekarang bisa dijadiin quote, dijadiin status, doalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Kita hidup ini dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang kita isi yang baik untuk mengingat Allah adalah dengan doa. Ketika kita punya masalah, jangan cerita sama teman, malah mengumbar aib kita. Bukan penyelesaian masalah yang akan keluar, malah nambah masalah. Keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita. Ya Allah, utang saya banyak, Shopee Pay Later belum dibayar, terus kreditan motor, RIN dan sebagainya masih ada. Selesaikan ya Allah. Insya Allah kita minta apa yang kita, Allah kasih jalan keluar rezeki entah dari mana, bin haitsu la yahtasib. Karena kita hamba Allah, umatnya Rasulullah yang selalu meminta, memohon, dan ingat di diri kita, yakini Allah tidak akan mengingkari janji. Ustaz, saya udah doa tapi nggak kelar-kelar juga utang saya. Gimana? Kita pikirkan, apakah sudah memenuhi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ke diri kita, sejauh mana ibadah kita. Apakah kita tahu nikmat Allah tapi tidak bersyukur? Apakah kita tahu bahwasanya kematian akan ada kemudian kita tidak mempersiapkannya? Apakah kita tahu Allah tapi kita tidak mau beribadah pada Allah? Apakah kita masa bodoh dengan apa yang telah Allah perintahkan di diri kita? Lihat, harus palyuk binubi, beriman dengan sebaik-baiknya daripadaku. Pasti insya Allah orang yang beriman Allah akan berikan jalan keluar. Dan yang terakhir buat kita semuanya, supaya ditanamkan di diri kita bahwasanya kita yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa ma yu'adzibahum wa kana liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan memberikan siksaan, teguran, musibah
kepada siapa saja hamba Allah yang Allah ciptakan, dan mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sederhana, habis sholat 5 waktu. Sebelum kita selesai untuk berangkat bangun, berdiri melaksanakan aktivitas selanjutnya, istighfar. Kan diajarkan oleh ulama, oleh ustaz kita setelah sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan ditinggalkan. Selama kita beristighfar kepada Allah, aman. Allah tidak akan mengasih musibah buat kita. Kalau Rasulullah SAW sekali duduk 70 kali, bahkan 100 kali, bahkan lebih. Insya Allah memudahkan rezeki kita. Dan Allah tidak akan memberikan musibah, masalah buat kita. Bahkan kalau kita punya masalah, coba tes. Bukan ditantang Allah, mungkin ya. Arti kita coba bagaimana dengan apa yang telah kita alami, dengan istighfar kita sebanyak-banyaknya, 300, 400, insya Allah akan menuai rezeki buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang disampaikan, saya hanya punya waktu cuma 40 menit, 7.30 sampai 8.15. Diakhiri dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadilah kita insan kamil, orang yang sempurna, selalu bersyukur, menjadi ulil albab. Orang ulil albab itu yang punya akal, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berpikir ciptaan Allah, selalu ingat Allah, selalu melihat semuanya itu apa yang telah Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia, dan selalu berdoa menjadi tempatannya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Selagi kita bersyukur pasti akan ditambahkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita ketika kita ingat kepada Allah. Di kerjaan kita ingat Allah, insya Allah Allah akan ingat kita. Sesusah apapun pekerjaan kita, pasti Allah akan kasih jalan keluar buat urusan kita. Kemudian juga Allah tidak akan memberikan musibah, azab kepada kita selagi kita ingat kepada Allah dengan istighfarnya. Ingat, istighfar buat kita adalah karena kita harus kita sadari manusia yang sering luput dan dosa serta salah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan inayah kepada kita, istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sarra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anjilna ya Allah munjalan mubarakan wa anta khair munjilin. Ya Allah, tempatkanlah kami ke tempat yang telah Engkau ridhoi, Engkau sebaik-baiknya zat yang menempatkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, permudahkanlah kehidupan kami, berikanlah
sesuatu yang terbaik dalam hidup kami dengan kemudahan yang Engkau berikan kepada kami, karena Engkau zat yang sangat mudah untuk memberikan kebaikan buat kami dan juga mudah memberikan keburukan untuk kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, yang soleha, berbakti kepada ibu dan bapaknya, berguna bagi nusa dan bangsa. Bagus nasibnya, mudah rezekinya, tercapai cita-citanya, dipanjangkan umurnya dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, menengadakan tangan bermunajat padamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, telah kami berbuat sengaja maupun tidak. Ya Allah, kami punya orang tua ya Allah yang masih hidup, ampunilah dosa-dosanya ya Allah apabila mereka melakukannya ya Allah, sebagaimana mereka mendoakan kami untuk menjadi anak yang soleh, yang soleh. Mudahkan urusannya ya Allah, ringankan bebannya ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menyayanginya ya Allah, untuk menjadikannya raja ya Allah, dengan rizki, dengan apa yang telah kami punya, sehingga kami tidak melupakannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, zat yang maha pengasih dan maha penyayang ya Allah, sayangilah orang tua kami yang telah wafat ya Allah, lindungilah mereka dari azab kubur-Mu, tempatkan mereka di tempat yang Engkau ridhoi, yaitu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Engkau berikan kami kekuatan iman dan Islam yang baik, sehingga kami istiqomah menjalankannya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Hanya Engkau yang dapat kami minta, dan hanya kepada Engkau kami hanya menyembah padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sedikit dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam dari saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.